proses perpindahan suatu benda atau makhluk hidup dari suatu tempat ke tempat yang lain. Namun kali ini kita fokus akan membahas gerak pada hewan. Nah, hewan ketika melakukan pergerakan atau perpindahan memiliki beberapa tujuan, ya anak-anak ya. Yang pertama adalah mereka berpindah untuk mencari makanan. Jika di daerahnya tidak ada makanan, dia akan bergerak mencari makan di tempat yang lainnya. Yang kedua adalah melindungi diri dari musuh. Misalnya ketika datang predator, mereka akan berlari atau berjalan atau bersembunyi untuk menghindari predatornya. Dan yang ketiga adalah mencari pasangannya untuk bereproduksi. Dan yang terakhir adalah untuk bersosialisasi, karena cenderungnya yang namanya makhluk hidup itu adalah memiliki cara hewan melakukan pergerakannya berbeda-beda, bervariasi tergantung dari habitatnya. Perhatikan video kita yang satu ini, ya. Kita bisa melihat rusa bergerak dengan cara berlari atau berjalan. Kemudian ada ikan shellfish yang melakukan pergerakannya dengan cara berenang. Dan kemudian ada burung bajak laut yang melakukan pergerakannya dengan cara terbang. Berdasarkan habitatnya, gerak pada hewan dapat kita bedakan menjadi 3. Yang pertama adalah gerak pada hewan yang berada di udara. Yang kedua, gerak hewan yang berada di darat. Yang ketiga, gerak hewan yang berada di air. Atau lebih mudahnya kita bisa menyikat dengan gerak udah, yaitu gerak pada udara, darat, dan air. Nah, masing-masing habitat tersebut menyebabkan adanya karakteristik pada masing-masing hewan yang berada pada habitat tersebut. Dan yang pertama kita akan membahas adalah hewan yang berada pada udara. Gerak hewan di udara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah hewan tersebut harus memiliki otot dan tulang yang kuat, kerangka tubuh yang ringan, dan struktur sayap yang baik. Sedangkan faktor eksternalnya adalah gravitasi. Masalah utama yang dimiliki oleh hewan yang bergerak di udara adalah gravitasi bumi. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, hewan yang bergerak di udara seperti burung harus memiliki gaya angkat yang besar. Agar memiliki gaya angkat yang besar, Allah menciptakan struktur sayap pada burung memiliki bentuk yang melengkung. Ya, bentuk tersebut disebut dengan airfoil. Nah, ketika sayap burung mengepak, sayap tersebut memberikan gaya aksi kepada udara, sehingga udara memberikan gaya reaksi dengan cara mengalir ke bagian bawah sayap burung tersebut. Nah, hal ini sama dengan hukum Newton ketiga, yaitu aksi dan reaksi. Karena adanya aksi dan reaksi pada sayap burung tersebut menyebabkan gaya angkat burung semakin besar, sehingga burung tersebut bisa terbang di udara. Bagaimana dengan hewan yang bergerak di darat? Hewan yang bergerak di darat dapat melakukan pergerakan atau perpindahannya dengan cara berjalan atau berlari. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak hewan yang ada di darat adalah yang pertama adalah kekuatan dari otot dan tulang. Ya. Yang kedua adalah struktur otot dan tulang. Yang ketiga adalah massa tubuhnya. Nah, kita perhatikan seperti rusa di samping ini. Nah, rusa tersebut memiliki kaki yang ramping agar mempermudah dalam berlari yang kencang. Sedangkan seperti gajah dan kerbau yang memiliki massa tubuh yang besar, mereka harus memiliki struktur otot dan tulang kaki yang kuat agar bisa melawan insersia, yaitu kecenderungan tubuh untuk diam, dan juga digunakan untuk menyimpan energi ketika melakukan aktivitas atau berlari. Maha besarnya Allah dengan semua ciptaannya. Bagaimana dengan hewan yang berada di air? Nah, hewan yang berada di air untuk melakukan pergerakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kerapatan dan massa jenis air. Yang kedua adalah otot dan tulang yang kuat. Yang ketiga adalah massa jenis ikan. Dan yang keempat adalah adanya organ-organ tambahan yang lainnya. Nah, masalah utama yang dihadapi oleh ikan adalah massa jenis dan kerapatan air.
Agar hewan dapat berenang dengan baik, hewan-hewan tersebut harus memiliki bentuk tubuh yang seperti torpedo atau streamline dan memiliki tulang dan otot yang fleksibel sehingga dapat bergerak dengan baik. Dan untuk mempermudah pergerakan yang lainnya, yaitu memiliki sirip tambahan agar dapat bergerak dengan baik. Nah, ditambah juga dengan adanya gelembung gas untuk membantu hewan-hewan air ini bernafas. Demikian karakteristik atau faktor-faktor yang mempengaruhi jenis-jenis gerak hewan yang berada di udara, darat, dan air. Semoga bermanfaat.